Halo guys, selamat malam. Pernah gak sih kita itu ngebayangin kalau dalam perjalanan hidup ini ada begitu banyak fase-fase yang kita lalui selama proses perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kita bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, dewasa, dan seterusnya. Dan tentunya dalam usia-usia tersebut kita juga berada pada masa bermain, masa sekolah, masa bekerja, dan lain sebagainya. Dan tentu saja setiap fase yang kita lalui itu punya yang namanya berbagai tantangan-tantangan baru. Dan seringkali dalam menghadapi tantangan baru ini kita itu sering tersesat. Bukan karena kita lemah, melainkan memang di setiap kehidupan itu pasti selalu ada yang namanya kerikil-kerikil di jalanan, sehingga kita itu perlu beradaptasi. Nah, di sini saya akan menguraikan konsep BK 17+. Bukan hanya sekedar ruang konseling, namun BK 17+ ini membantu kita tumbuh dan berkembang. Tidak sekedar ruang konseling, yang mana 17+ ini terdiri dari 10 layanan utama, ada 5 fungsi dan juga 6 kegiatan pendukung. Nah, pada pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang 10 layanan. Yang mana 10 layanan itu yang pertama berkaitan dengan layanan orientasi. Coba kita bayangkan ketika kita mulai pertama masuk sekolah dulu ataupun yang sedang sekolah saat ini. Tentu saja kita memasuki dunia ataupun lingkungan yang baru dan terasa asing bagi kita karena kita belum mengenal lingkungan tersebut. Nah, layanan orientasi ini membantu kita supaya kita itu mengenal lingkungan yang baru kita tempati, mengenal orang-orang di sekitar kita, mengenal aturan-aturan di sekitar kita. Jadi ketika kita bersekolah, kita nggak hanya tahu tentang di mana toiletnya ataupun di mana kantinnya, akan tetapi kita tahu bagaimana budaya akademik di sekolah tersebut, bagaimana nilai sekolah yang dianut oleh sekolah tersebut, bagaimana etika, bagaimana budaya berpakaian, dan dapat membantu kita beradaptasi. Dan ketika kita butuh bantuan, kepada siapa kita harus mengadu, siapa harus kita hubungi. Nah, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu berkaitan dengan layanan informasi. Setelah kita tahu di mana posisi kita berdiri, kita perlu tahu kemana harus kita pergi. Setelah tahu, kita udah kenal nih dengan lingkungan kita tahu siapa yang harus kita hubungi, dengan siapa yang kepada siapa kita harus minta tolong. Jadi kita itu perlu tahu kemana arah kita selanjutnya. Nah, layanan informasi ini menjadi solusi untuk mengarahkan kita. Jadi BK itu punya layanan media informasi untuk siswa-siswanya, baik informasi seputar karir, informasi bagaimana memilih jurusan, informasi bagaimana cara belajar efektif, bagaimana cara memanajemen waktu, bagaimana cara public speaking yang bagus, bagaimana cara memilih organisasi yang tepat. Nah, BK ini membantu kita untuk mengarahkan kita kemana kita harus pergi. Nah, layanan ketiga yaitu berkaitan dengan layanan penempatan dan penyaluran, yang mana ketika kita punya minat, ketika kita punya kemampuan, tapi kita itu bingung kemana kita harus arahkan, kemana harus kita salurkan. Nah, BK ini akan membantu kita untuk mencari posisi yang tepat, cara memilih yang tepat, entah itu bagaimana posisi kita bekerja nantinya, entah bagaimana cara kita memilih jurusan nantinya. Nah, jadi BK dalam layanan penempatan penyaluran ini nggak cuma memastikan kalau kita itu aktif, tetapi memastikan itu tepat untuk kita sehingga kita itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan yang keempat, ada yang namanya layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten ini hampir sama dengan namanya layanan informasi. Akan tetapi layanan informasi itu hanya terbatas pada penyampaian saja, hanya terbatas mengisi kognitif ataupun
akal ataupun otak dari siswa tersebut. Itu berkaitan nanti dengan fungsi pemahaman. Akan tetapi layanan penguasaan konten ini, siswa itu benar-benar harus bisa menguasai keterampilan yang diajarkan dalam layanan tersebut. Misalkan ketika siswa diajarkan cara public speaking yang bagus, nah siswa itu benar-benar harus mempraktekkan bagaimana cara public speaking yang bagus, bagaimana cara ngomong yang tepat, bagaimana ngomong tanpa banyak belibet dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang namanya konseling perorangan. Yang tadi sifatnya itu bersifat umum, bukan membahas aspek-aspek pribadi dari seseorang siswa. Nah, kita tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan itu ada banyak siswa itu menemukan berbagai macam masalah pribadi mereka. Dan tentu saja ada hal-hal pribadi yang tidak bisa dibicarakan kepada banyak orang. Nah, disinilah kita itu bisa bertemu dan mendapatkan layanan konseling perorangan. Jadi, kalau konseling perorangan ini bukan tempat di mana kita itu dihakimi, melainkan kita itu didengarkan, dipahami, dan dibantu menemukan solusi ataupun jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok ini yaitu sifatnya banyak, juga membahas masalah pribadi, akan tetapi lingkupnya itu lebih besar. Yang mana sebelumnya tadi kita membahas masalah pribadi satu orang saja, sedangkan konseling kelompok ini membahas beberapa orang itu punya masalah yang sama yang dapat diselesaikan dalam satu waktu, sehingga dalam penghematan waktu ataupun dari tingkat efektivitas ini cukup baik untuk dilakukan ketika siswa itu punya masalah yang sama. Setelah kita rancang instrumen-instrumen untuk mengumpulkan apa kendala yang dihadapi oleh siswa, baru kita bisa melakukan sebuah layanan konseling kelompok. Selanjutnya yaitu ada yang namanya bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini jauh dan sangat berbeda dari konseling yang sebelumnya. Yang mana bimbingan kelompok ini kita tidak diperbolehkan membahas masalah pribadi. Akan tetapi dalam hal ini kita itu membahas masalah yang sifatnya umum. Untuk apa? Agar ketika setiap kelompok dalam bimbingan kelompok itu setiap anggotanya dapat menambah wawasan mereka, sehingga mereka itu punya wawasan yang luas, punya pengetahuan yang luas. Selain itu, siswa itu juga dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, yang mana dalam bimbingan kelompok nanti mereka akan berdiskusi, saling memberikan ide, memberikan pendapat, memberikan pandangan mereka terkait dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya ada yang namanya layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini itu sifatnya kolaboratif. Misalkan orang tua itu ingin tahu bagaimana perkembangan anaknya selama bersekolah di sekolah tersebut. Jadi orang tua ini dapat menghubungi guru BK-nya ataupun guru mata pelajarannya untuk mengetahui bagaimana aspek akademik anak tersebut di sekolah, bagaimana aspek sosialnya, bagaimana etikanya. Nah, orang tua itu berhak mendapatkan itu, dan BK pun menyediakan layanan konsultasi tersebut. Selanjutnya ada layanan mediasi. Layanan mediasi ini membutuhkan namanya mediator, yang dalam hal ini disebut juga sebagai guru BK ataupun konselor. Ketika dua orang atau lebih memiliki masalah ataupun konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan cara baik-baik, disinilah fungsi konselor ataupun guru BK untuk membantu mereka itu berdamai dengan cara yang baik, sehingga mereka terbebas dari masalah-masalah yang mereka pendam antara dua orang atau lebih tersebut. Nah, kita lanjut ke bagian yang ke-10, yaitu layanan advokasi. Layanan advokasi ini hampir mirip dengan bidang hukum.
Jadi BK itu menyediakan layanan melindungi siswa-siswanya itu terkait dengan perlakuan yang tidak wajar. Misalnya dapat perlakuan bully, tidak mendapatkan hak-hak untuk berbicara, hak untuk ikut berorganisasi. Jadi BK ini melalui layanan advokasi menjadi payung bagi mereka yang sedang dihujani diskriminasi ataupun bully-bulian di sekolah. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai fungsi-fungsi BK, yang mana dalam hal ini terdapat 5 fungsi BK. Yang pertama, terkait dengan fungsi pemahaman, yang mana kalau fungsi pemahaman ini membantu siswa itu paham dengan siapa diri mereka sebenarnya, apa yang mereka miliki dalam diri mereka, potensi apa yang mereka miliki, kemampuan apa yang mereka miliki. Jadi, melalui layanan BK ini, fungsi ini dapat membantu peserta didik ataupun siswa paham akan siapa dirinya, sehingga mereka itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu ada namanya fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini yang namanya mencegah itu pasti sebelum. Jadi kalau ketika siswa itu hendak ataupun kemungkinan akan muncul masalah, BK ini perlu mempelajari siswa tersebut, perlu memahami siswa tersebut, sehingga sebelum datangnya masalah tersebut, BK ini atau guru BK dapat mencegahnya, membantu siswa tersebut mencegahnya. Selanjutnya yaitu ada fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan ini itu sangat erat kaitannya dengan 10 layanan tadi, yang mana layanan tadi itu membantu siswa itu menemukan solusi terbaik dari masalah dari mereka yang miliki. Nah, fungsi pengentasan ini membantu siswa itu menyelesaikan ataupun menemukan solusi dari masalah yang mereka miliki. Jadi BK ini membantu siswa itu memang betul-betul mengentaskan, menghilangkan ataupun memusnahkan akar-akar dari permasalahan yang mereka miliki. Selanjutnya ada fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Jadi kalau peserta didik itu, kalau siswa punya kemampuan, BK ini punya fungsi ataupun peran memelihara potensi yang mereka miliki. Harus terjaga potensi yang mereka miliki dan dikembangkan. Dengan apa? Misalkan siswa tersebut hebat dalam hal menulis, sehingga mereka itu perlu difasilitasi agar mereka itu mau dan semakin meningkat minatnya terhadap menulis, misalkan menulis artikel atau yang lainnya. Selanjutnya ada fungsi advokasi. Fungsi advokasi ini sama seperti sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan perlindungan. Jadi BK ini di sekolah itu juga bertindak sebagai hukum ataupun lembaga hukumnya siswa dalam lingkup sekolah konseling. Jadi ketika siswa tersebut mengalami hal-hal yang tidak baik, tidak mendapatkan hak yang mereka seharusnya dapat, BK ini ataupun guru BK ini bertanggung jawab untuk hal itu, karena merupakan bagian dari fungsi mereka itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai 6 kegiatan pendukung BK. Apa saja? Yang pertama terkait dengan aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi ini itu semacam alat tes. Seperti misalnya ketika kita ingin mengetahui karakteristik peserta didik, tentu kita itu butuh alat ataupun semacam teknik yang dapat kita gunakan hingga kita dapat memperoleh hasil dan dapat kita gunakan untuk merancang program. Apa contohnya? Misalkan kita dapat menggunakan sosiometri untuk mengetahui siswa-siswa yang terisolasi. Kita dapat menggunakan angket, skala, dan lain sebagainya. Sehingga hasil yang kita peroleh dari instrumen ini dapat kita gunakan untuk merancang sebuah program layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, ada yang namanya
himpunan data. Ini setelah proses dari instrumentasi tadi. Himpunan data ini berkaitan dengan nama peserta didik, alamat, tanggal lahir, dan berbagai hal yang berkaitan dengan pribadi peserta didik tersebut. Sehingga ketika terjadi suatu permasalahan kembali, data ini dapat digunakan untuk meninjau ulang kembali terkait dengan masalah apa yang mereka lakukan. Apakah masalah baru yang muncul atau justru masalah lama yang kembali muncul. Yang mana dalam himpunan data ini juga terdapat riwayat konseling mereka. Apakah mereka pernah konseling, apakah mereka tidak pernah konseling, semua tercantum dalam himpunan data ini. Nah, yang ketiga ada namanya konferensi kasus. Konferensi kasus ini berkaitan dengan kolaboratif, sifatnya itu kerjasama. Jadi konferensi kasus ini ada satu kasus siswa ataupun peserta didik dibahas oleh beberapa orang yang dalam hal ini misalkan orang tua, ada psikolog, ada konselor, ada siswa juga di sana. Jadi satu kasus ini memang benar-benar diangkat, dibahas secara tuntas. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan tampilan kepustakaan. Jadi selama proses konseling itu tentu ada berbagai macam materi yang akan disampaikan, ada berbagai macam pendekatan yang digunakan, tentu ada video-video konseling juga. Jadi tampilan kepustakaan ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi konseling selanjutnya ataupun bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada namanya kunjungan rumah. Jadi untuk mengetahui data realnya, data konkretnya, guru BK itu dapat mengunjungi rumah siswa tersebut. Ini berkaitan jika terdapat masalah dalam keluarga, jika misalkan siswa ataupun anak tersebut tidak mau bersekolah, jadi BK ini juga bisa melakukan kegiatan pendukung semacam kunjungan rumah untuk mengetahui kondisi bagaimana anak tersebut di lingkungan keluarga mereka. Yang terakhir ada namanya alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini itu ketika guru BK itu ataupun konselor tidak punya kompetensi lagi ataupun tidak punya cara lagi untuk membantu siswa tersebut menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Tentu saja masalah ini berkaitan dengan masalah-masalah berat semacam masalah cemas berlebihan, stres berlebihan, depresi, dan lain sebagainya. Nah, jadi dibutuhkan profesional yang lain semacam psikolog ketika siswa itu sudah punya masalah yang begitu berat. Jadi kalau BK ini lingkupnya itu yang masalahnya itu agak sedikit dangkal, misalkan terkait dengan bagaimana mengelola emosi, bagaimana cara belajar yang efektif, bagaimana mengatasi rasa cemas, yang dalam hal ini konteksnya nggak berlebihan. Dalam hal ini konteks cemasnya itu nggak berlebihan. Jadi cemasnya itu bisa dikatakan atau bisa digolongkan sebagai cemas yang ringan. Nah, itu saja pembahasan kita kali ini. Dapat kita simpulkan BK 17+ ini terdiri dari ada 10 layanan, yang mana 10 layanan tersebut adalah layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Bagian fungsinya itu terdapat 5, yang mana fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi pencegahan, fungsi pengembangan dan pemeliharaan, dan fungsi advokasi. Dan yang terakhir, 6 kegiatan pendukung BK yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, tampilan kepustakaan, konferensi kasus,
alih tangan kasus, dan kunjungan rumah. Jadi, itu saja pembahasan kita kali ini. Demikian, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.